Shalom dan selamat pagi buat semua pemirsa dan sahabatku dimanapun Anda berada hari ini. Salam sehat buat kita semua, tetap dalam perlindungan Bapa di surga yang sempurna. Pagi ini saya mau membagikan kepada saudara sarapan rohani, renungan kebenaran dengan tema Corona seperti iblis. Nah, beberapa hari lalu saya baca berita online, WHO mengumumkan bahwa virus ini bisa puluhan tahun, dan itu cukup mengerikan karena kita melihat hari-hari ini baru beberapa bulan saja dampaknya secara ekonomi begitu luar biasa. Belum lagi ke sendi-sendi yang lain, anak-anak kita sekolah pun terganggu, kebaktian pun di gereja terganggu, apalagi yang di kota dan yang ibadahnya di gedung-gedung, di tempat-tempat umum. Tentu semua libur dan belum bisa beraktivitas secara normal. Sangat merugikan akibat dari corona ini kepada kita umat manusia. Nah, itu dengan hikmat Tuhan saya akan baca firman Tuhan buat kita semua dari 1 Petrus pasal 5 ayat 8 dan 9. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawan musuh iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Mengapa saya sebut corona seperti iblis? Karena ada beberapa persamaan. Yang pertama tentu tidak kelihatan. Iblis tidak kelihatan, corona tidak kelihatan, tapi kerja mereka nampak dan hasil kerja mereka kelihatan. Terus iblis itu dan corona sama-sama mematikan. Corona mematikan, iblis juga mematikan. Yang pertama, iblis mematikan rohani manusia, dan setelah itu dia membinasakan tubuhnya. Jadi kedua ini sama-sama mematikan. Terus dalam ayat 9 dikatakan, lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Jadi kalau iblis bekerja di seluruh dunia, merecoki orang-orang percaya, merecoki manusia, mencari mangsa yang bisa ditelan, demikian juga corona, dia bekerja di seluruh dunia. Dia mematikan orang-orang yang tentu bisa dimatikannya. Dan ada yang tidak bisa mati tentunya, karena dalam ayat yang ke-8 bilang iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum, yang mencari orang yang dapat ditelannya. Jadi ada orang yang dapat ditelan, ada orang yang tidak dapat ditelan. Dan corona juga sama, ada yang dimatikan, ada juga yang sehat dan tidak mati. Tetapi tentu korban banyak dari perbuatan virus corona ini. Jadi kinerja iblis dan corona ini pada situasi sekarang ini agak mirip dia. Sama-sama merusak
sama-sama mengganggu, sama-sama mengintimidasi, menakut-nakuti manusia, sehingga manusia pun bisa dibuat saling curiga. Ada teman yang batuk, kita curiga. Ada teman yang bersin, kita curiga. Ada teman yang demam, kita curiga. Kenapa? Karena memang corona ini sedang mengintimidasi umat manusia hari-hari ini. Seperti iblis yang pekerjaannya setiap hari menakut-nakuti orang, mencari mangsa yang bisa ditelannya. Dia menggerogoti iman orang supaya kandas. Corona juga sama, dia menggerogoti apa? Kesehatan orang supaya kandas. Kalau kandas, daya tahan tubuhnya lemah, imunnya lemah, dia akan masuk. Dan disitulah awal kehancuran dan kematian bagi orang yang diserang oleh virus atau iblis tersebut. Jadi kinerja dari keduanya ini dalam mengusik manusia agak-agak sama hari-hari ini. Jadi kita perlu waspada. Makanya dikatakan di dalam Yakobus pasal 4 ayat 7, ini cara melawan iblis, cara melawan corona. Dalam Yakobus 4 ayat 7 dikatakan, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis. Jadi untuk melawan iblis, tunduk kepada Allah, artinya hormat sama Tuhan, lakukan firman, hidup benar, hidup kudus, baru iblis takut sama kita. Lawanlah iblis, dia akan lari kocar-kacir. Jadi tunduk kepada Allah. Terus melawan corona kayak mana, Pak? Tunduk sama peraturan. Supaya apa? Supaya kita sehat, terhindar. Makanya ada lagunya yang saya ciptakan itu sudah diupload di YouTube ini. Rajin berdoa, rajin cuci tangan, hindari kerumunan, tunda perjalanan, hidupmu berharga, jangan disepelekan, tunggulah waktunya, semua akan diselesaikan. Tunggu waktunya, dan ternyata masih lama. Itu menurut WHO. Jadi cara melawannya tunduk sama peraturan, artinya jaga kesehatan, rajin cuci tangan, di rumah saja, kalau nggak penting sekali jangan keluar, gitu kan. Hindari kerumunan, nggak usah bersalaman. Kalau sampai terpaksa bersalaman dengan keluarga karena sudah nggak bisa lagi dihindari, ya pakai hand sanitizer dan atau segera cuci tangan, begitu. Kira-kira apalagi kita orang Sumatera ini, kalau nggak salaman dia sepertinya kurang, begitu kan. Jadi itu melawan corona, melawan iblis. Tadi dikatakan tunduk kepada Tuhan. Makanya ada lagunya, kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Kuasa apa? Kuasa nama Yesus. Siapa yang memiliki kuasa nama Yesus adalah orang-orang yang tunduk kepada Tuhan, yang tunduk kepada firman, yang hidup seturut dengan kebenaran. Kepada mereka lah diberikan kuasa untuk menaklukkan iblis, kuasa kegelapan dan segala bentuk antek-anteknya dan tipu dayanya. Jadi umat Tuhan, para sahabatku, pemirsa dimanapun berada hari ini, mari kita sadari bahwa musuh kita ini seperti iblis, tidak kelihatan, tetapi dia bisa menyerang kita dari segala keadaan. Jadi perlu waspada. Seperti kita melawan iblis, takut Tuhan, hormat Tuhan, sungguh-sungguh hidup benar, melawan corona, hidup bersih, jaga kesehatan, kalau ada berkat makan yang bervitamin, begitu, hindari kerumunan, tidak usah keluar kalau nggak penting sekali, dan perbanyak
ibadah, perbanyak menyembah Tuhan, perbanyak dengar kebaktian, perbanyak saat teduh. Saya percaya perlindungan Tuhan sempurna bagi orang yang takut akan namanya. Kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik buat hari ini. Kami berserah kepadamu, Engkaulah sumber kekuatan, pertolongan, perlindungan kami. Kemuliaan-Mu nyata bagi semua orang yang percaya dan yang hidup menurut kebenaran Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya. Amin.